Ya, untuk mengetahui update terbaru dari sana, kita bergabung dengan Glenn Joshua dan juru kamera Sartika Harahap langsung dari Rumah Sakit Darurat Corona Wisma Atlet Kemayoran. Ya, Glenn, bagaimana update kondisi terkini para pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran? Anggita, berdasarkan informasi yang kami dapatkan per hari Sabtu 28 Maret pukul 7.30 tadi pagi, pasien yang saat ini tengah dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet memang mengalami penambahan cukup signifikan sebanyak 45 orang sehingga totalnya saat ini berjumlah 328 pasien. Sementara itu dari 328 pasien itu dinyatakan bahwa 76 orang diantaranya sudah positif terjangkit virus COVID-19 ataupun virus corona, di mana angka ini juga mengalami penambahan sebanyak 42 orang dari data terakhir yang disampaikan oleh pihak rumah sakit pada Jumat sore lalu. Orang dalam pengawasan juga mengalami, orang dalam pemantauan juga mengalami kenaikan sebanyak 10 orang, karena saat ini ada 45 orang yang berstatus ODP yang saat ini ditangani oleh Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Sementara itu untuk pasien dalam pengawasan memang berbeda angkanya karena mengalami penurunan sebanyak 7 orang, sehingga total pasien dalam pengawasan ataupun PDP yang saat ini dirawat berjumlah 207 pasien. Memang pihak dari rumah sakit ini memberlakukan 2 prosedural dalam menerima pasien terduga terjangkit virus COVID-19, di mana prosedur yang pertama adalah prosedur mandiri, di mana orang yang merasa mengalami gejala COVID-19 seperti batuk, sesak nafas, memang diperbolehkan untuk datang dan juga bersedia untuk diperiksa dan juga diisolasi selama 14 hari. Sementara itu untuk prosedural yang kedua, memang pasien-pasien yang mendapatkan rujukan dari rumah sakit lain yang memang mendapatkan surat pernyataan bahwa orang tersebut dinyatakan sebagai statusnya dinyatakan sebagai PDP ataupun ODP dari dokter yang bertugas di instalasi unit gawat darurat di rumah sakit yang memberikan rujukan tersebut. Namun yang perlu dicatat adalah Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet ini hanya melayani pasien dengan gejala ringan hingga sedang, sedangkan untuk pasien yang mengalami gejala berat dan juga sudah dinyatakan positif dan juga kondisinya ini memburuk, akan dirujuk ke Rumah Sakit RSPI Sulianti Saroso dan juga RSUP Persahabatan untuk bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut. Untuk rumah sakit darurat ini memang dapat menampung 3.000 orang, di mana 1.700 orang akan ditempatkan di Tower 7 dan juga 1.300 orang ditempatkan di Tower 6. Sementara itu Tower 3 dan juga 4 akan dipersiapkan untuk bisa nantinya mengantisipasi jika ada lonjakan pasien yang dirawat di rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran ini. Sementara itu Anggita, untuk orang-orang ataupun pasien yang saat ini dalam kondisi yang sehat dan juga tampak tidak terlihat adanya gejala yang parah, memang ditempatkan di lantai 4 hingga lantai 32, sementara untuk orang-orang yang ataupun pasien-pasien yang mengalami kondisi yang buruk, lebih buruk, maksud kami, ditempatkan di lantai 2 dari rumah sakit ataupun 2 tower yang disediakan. Anggita. Ya, Glenn, lalu apakah alat kesehatan dari Tiongkok yang tiba di Jakarta kemarin ini sudah disalurkan ke RSD Wisma Atlet? Ya, tadi kami sempat menanyakan hal tersebut kepada Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1 Laksamana Madya TNI Yudo Margono yang mengatakan bahwa mereka belum mendapatkan laporan mengenai distribusi alat kesehatan yang didatangkan dari Tiongkok ini, sehingga dapat dikatakan bahwa saat ini Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet belum mendapatkan bantuan tersebut. Kami juga sudah mencoba mencari informasi kepada pihak dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang menjadi salah satu distributor ataupun yang akan membagikan alat kesehatan tersebut. Namun berdasarkan keterangan dari Kepala Pusat Data Informasi dan juga Humas BNPB Agus Wibowo menyatakan bahwa hingga saat ini memang belum ada informasi mengenai kapan alat kesehatan tersebut akan didistribusikan. Namun Anggita, memang bantuan sebanyak 40 ton yang didatangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan juga Investasi ini belum semuanya datang, karena dari total 40 ton bantuan, 20 ton memang sudah datang pada kemarin hari Kamis malam melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, sedangkan 20 ton lainnya dinyatakan ataupun diklaim akan datang ke Indonesia pada
hari ini, hari Sabtu. Sehingga pihak dari rumah sakit saat ini masih menunggu, namun pihak dari kementerian sendiri sudah menyatakan bahwa berjanji akan segera mendistribusikan alat kesehatan tersebut yang berupa beberapa hal, diantaranya adalah tes kit COVID-19, masker N95, masker bedah, hingga alat pelindung diri seperti baju, kacamata, dan juga sarung tangan. Demikian, Anggita. Baik Glenn, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian laporan dari reporter Glenn Joshua dan juru kamera Sartika Harahap langsung dari Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran.